Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Ya. Nah, ini menanggapi komentar saudara kita Sunardi, Pak Ustadz saya nggak punya rumah gimana? Saya cuma numpang. Ya ndak apa-apa ya. Kalau Anda numpang ya itu saja difotokan. Ya. Jadi kalau Anda pesan ke Aram ya, terus Anda ini ndak punya rumah ya. Kan saya minta foto rumahnya ya. Itu kalau Anda ndak punya rumah ya cukup ya. Yang Anda tempati ya, atau kamar Anda. Itu kan pasti ada ya. Nah, itu saja sudah cukup difotokan ya. Kalau Anda numpang ya rumah itu difotokan ya. Karena biasa ya, ketika seseorang itu terkena gangguan sihir ya, itu pasti akan meninggalkan jejak ya. Di rumah itu akan kelihatan, rumah itu akan kelihatan apakah rumahnya itu akan ada energi negatifnya atau tidak, itu kelihatan ya. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Nah, teman-teman Sabtu Wage dimanapun Anda berada ya, sihir itu kadang ya percaya ya, kadang ya tidak ya. Kalau orang katakanlah belum terkena sihir ya, tidak percaya ya. Sihir itu biasanya gini teman-teman ya, ketika kamu punya usaha ya, terus kamu itu sudah merasa usahamu itu maksimal ya, tapi mentok ya, mentok iku ae gitu ya. Artinya gak berkembang belas, tambah bangkrut ya. Ya bisa jadi itu ada unsur sihirnya ya. Bisa jadi ada unsur teluhnya ya. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki gitu. Kita bersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam diri Anda ya. Caranya seperti itu. Saya dulu kena sihir itu tidak percaya loh teman-teman ya. Saya kena sihir itu tidak percaya, tak pikir saya sakit itu ya sakit karena stres ini ya. Tapi ya gitu ya, teman saya itu ketika saya sakit dia pasti datang, saya dipijeti ya. Ketika sakit dia datang, saya dipijeti ya. Dipijeti teman-teman, dan saya dipijeti terus ya. Ketika saya sakit ya dipijeti, padahal saya tidak kasih tahu dia kalau saya tidak bisa bangun. Dia datang, dia bilang sama saya, kamu ini kena sihir, kena telu, kena santet. Saya tidak percaya ya. Terus dia bilang, kamu tidak pernah ketok ini tak? Kamu tidak pernah ketok pocongan ini tak? Di situ saya baru percaya. Loh, kok ngerti gitu ya? Kok tahu ya? Kamu tidak pernah ketok pocongan kayak gini. Dia jelaskan ciri-cirinya seperti ini. Loh, kok ngerti? Ya. Itu teman saya seperti itu. Ya. Terus saya bilang, ya, tak pancing-pancing, apa yang harus saya lakukan? Ya rezeki no awakmu gitu loh. Dia bilang, saya tidak akan ngajari kamu gitu loh, karena ilmumu wis akeh gitu. Tapi tidak boleh lakoni gitu loh ya. Tinggal kamu jalankan. Ya memang ini masamu gitu loh ya. Masamu untuk lelaku. Kalau masaku sudah, ya memang dulu dia itu masih ketika masih bujang itu laku ya. Laku, dia itu sopir ya, sopir travel ya. Ya sopir charteran itu ya. Wis nang ndi seluruh Indonesia. Tapi laku. Ya. Konco SD. Ya enggak tahu ketika saya pulang ya, saya dari Pasuruan ketika pulang ke Malang mesti dia nyamperin saya. Enggak pernah tak kasih tahu kalau saya ada pulang. Ketika saya pulang pas sakit itu dia tahu. Ya. Nah, dari situlah saya belajar ya. Saya belajar untuk mengamalkan amalan-amalan yang pernah saya pelajari, yang selama ini hanya sebatas catatan ya. Itu teman-teman saya amalkan, saya mulai zikir, saya mulai puasa, saya mulai macam-macam.
Dan jangan katakanlah berhenti ya ketika Anda bersih-bersih diri, itu jangan berhenti ketika ada reaksi gitu ya. Ya. Kadang ketika kita ini katakanlah berada di jalan Tuhan, itu ekonomi kita itu tambah ambles ya. Itu ujian ya. Ekonomi kita tambah ambles seperti yang saya alami ketika saya puasa, ketika saya wirid zikir, itu ekonomi tambah ambles ya. Tubuh itu tambah tidak bisa digerakkan, itu kan reaksi gitu ya. Di sisi lain itu adalah reaksi gesekan energi yang kita masukkan melalui puasa, zikir, wirid, meditasi ke dalam tubuh kita, menggeser energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Itu digeser dengan lagu itu. Ya. Dan juga bisa juga masalah yang kita hadapi, beratnya masalah yang kita hadapi, itu juga bagian daripada Tuhan sedang menguji ketulusan kita. Itu tuh, sampai saya itu ya, omong-omongan bicara dengan nafsu saya sendiri. Ya, nafsu saya sendiri itu ya, kamu itu sudah tirakat 1 tahun. 1 tahun itu lama loh ya. Tapi hidupmu enggak berubah. Hentikan saja tirakat. Ngapain tirakat? Semangat enak kok, tulen enak kok. Nikmati saja hidup ini. Nafsu itu seperti itu. Kamu harus menang. Supaya apa? Supaya nafsu itu bisa terkendalikan, supaya Anda bisa menjadi raja atas diri Anda. Itu teman-teman. Akhirnya tahun kedua bisa saya lewati. Yuk, ngomong sama itu ya. Malah di goblok-goblok saya, kamu itu goblok ya. Masa kamu itu tirakat sudah 2 tahun, Tuhan tidak mengabulkan doamu, kamu masih tirakat saja. Itu nafsu itu sampai berani seperti itu. Sampai tahun ketiga, tahun keempat itu sudah mulai muncul. Wis tidak berkutik wis nafsu gitu. Karena nafsu itu yang dilihat adalah hasil. Ya. Dan ketika kita ini terobsesi dengan hasilnya, pada saat kita tirakat, itu hasil yang akan semakin menjauh. Kita harus bisa totalitas, baru hasilnya bisa Anda akan dapatkan. Demikian saudaraku Sabtu Wage, semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.